Tes. Vin, doa Vin. Untuk HP harap disimpan. Saat dulu untuk kita sejenak. Panitia doa. Udah.
Tes. Cek. Halo. Tes. Ada. Shalom, selamat pagi teman-teman. Shalom. Kayaknya hari ini tuh kayak ada beda gitu ya, soalnya di sini tuh kayak di sini tuh ditambah banyak banget hiasan, ada balon, ada kertas krep, terus karena kita tuh kan hari ini pasti suasananya juga pasti bakal beda banget gak sih? Kira-kira hari ini tuh ada apa ya? Saya nggak tahu sih Jo, hari ini kita akan merayakan hari Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut. Setelah dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Masa lupa sih, teman-teman Iya sih, ingat kan? Ingat sih, harus banget ingat karena pantas saja ya suasananya hari ini beda. Kira-kira kita hari ini mau ngapain aja ya? Pastinya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan nanti juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Puji. Terus kita juga bakal ada games loh. Kayak seru banget nih pastinya. Oke, gimana kita langsung mulai aja nih ke ibadah kita pada hari ini. Oke, yuk teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan duduk. Teman-teman, tidak terasa kita sudah memasuki 2 tahun lebih masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini mungkin tidak sedikit dari kita yang merasakan takut karena pandemi yang masih belum menemukan titik akhirnya. Di kondisi ini membuat kita merasa terpuruk dan cemas akan hari yang akan datang,
sehingga membuat kita kehilangan arah dan sulit untuk menentukan jalan yang akan kita pilih untuk hari esok. Namun kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sebuah titik terang bagi kita untuk kembali menemukan semangat hidup kita yang sempat redup. Melalui kebangkitannya, kita diajak untuk bisa berdamai dengan perubahan yang terjadi di masa pandemi ini. Kita juga diajak untuk tetap senantiasa mau hadir dan memberitakan serta menjadi saksi atas kebangkitannya. Meski dengan kondisi yang serba tidak menentu, namun karena Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup, maka kita juga perlu kembali membangkitkan semangat untuk memulai kehidupan yang baru dan menjadi pribadi yang lebih baik. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengumpulkan kami pada hari ini di tempat ini. Di kesempatan kali ini, kami bersama berkumpul untuk merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Pada kesempatan kali ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala kesalahan kami ya Bapa. Ubahlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Bantulah kami agar kami bisa memaknai kebangkitan-Mu di setiap kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga hidup kami boleh menjadi semakin berarti dan kami boleh menjadi saksi dan menjadi pembawa kabar kebangkitan-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ulang sekali lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di
Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku larisnya aku diteguh, ciptaan baru kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Rasa sempurna nikmat penuh, surga sorgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan, terlebih dahulu kita minta tuntunan Roh Kudus, kita sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Allah surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih karena anugerah, karena kemurahan, kebaikan yang Allah berikan kepada kami, hingga pada saat pagi hari ini, Tuhan izinkan kami boleh bersekutu, berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah, siapkan hati kami. Dan pakai kiranya hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa, Tuhan mampukan kiranya Tuhan untuk hamba-Mu berkata-kata seturut dari kehendak-Mu saja Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Allah, kami dasari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Nah, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, izinkan sekali lagi Pak Puji izinkan ya membuka masker karena Pak Puji ngap. Gini ya. Ya, sama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas. Ya. Bacaan kita terdapat di dalam Lukas 24, maaf. Lukas 24 ayat yang pertama sampai dengan 12. Saya akan membacakannya sementara adik-adik remaja bisa menyimaknya. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu terguling.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup?" Perhatikan ya. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah pertama Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat yang terakhir, sungguh pun demikian Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya terjadi. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan bukan saja mendengar, tapi melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Iya, senang sekali. Nah, sekarang Pak Puji mau tanya, Paskah itu kalau menurut perjanjian lama apa sih? Ya? Ya, betul itu. Ya, ada Mesir. Ya, iya. Memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Bagus. Itu di perjanjian lama. Jadi peringatan dari sejak tahun ke tahun, orang-orang Yahudi itu selalu memperingati Paskah itu, memperingati bagaimana dia dibawa, dia keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Itu yang pertama. Jadi kalau di perjanjian baru, saya yakin semua di antara kita itu pasti sudah tahu Paskah itu apa. Ya. Nah, tanpa Paskah semuanya sia-sia. Ya. Tanpa Paskah semuanya akan sia-sia. Karena Paskah merupakan apa itu? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Umpama nih, ceritanya umpama lain. Tuhan Yesus mati dan seterusnya. Ngapain kita duduk-duduk di sini? Bener kan? Jadi kebodohan bagi manusia yang tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dipegang ini ya. Disemak ini ya. Nah, hari ini kita akan berbicara bagaimana berani hidup karena Yesus hidup. Penting buat kita semuanya. Kalau kita menyimak dari bacaan kita tadi, satu kisah yang luar biasa tentang kebangkitan Yesus. Di situ banyak diceritakan bagaimana pada waktu hari yang ketiga, pada waktu tadi pagi ada kuning nih ya. Tadi saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Esa. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga ya. Ini Pak Puji itu baru tahu hari ini loh. Kalau menurut zaman dulu itu hari dikatakan hari berikutnya itu setelah jam 6 sore ternyata. Nah, pada waktu dikatakan Yesus disalibkan, mati, itu pada pukul berapa? Pukul 3. Ya, sorry, kalau hitung-hitungan itu ya, kok masih belum
belum sampai 3 hari, padahal kalau sudah menginjak di jam 6 ke sono itu sudah masuk di hari berikutnya. Ya. 3 hari. Itu penting. Pelajaran buat kita ya. Nah, di situ dikatakan dalam kisah tadi bagaimana perempuan-perempuan, kalau kita bicara tentang perempuan-perempuan banyak loh ya. Perempuan-perempuan itu merupakan kesaksian pertama. Ya. Kesaksian menjadi penginjil pertama di dunia ini. Bagaimana dia melihat kubur kosong, ada 3 hal pada waktu itu ya. Bagaimana pertama, sebenarnya dari manusia pada waktu Tuhan Yesus itu masih hidup, Tuhan Yesus itu sudah memberikan peringatan, sudah memberitahukan kepada setiap orang bahwa pada saatnya nanti saya akan disakiti, saya akan dicambuk, saya akan di bla bla dan akhirnya akan disalibkan. Udah dikasih tahu. Tapi hal ini nanti pada hari yang ketiga akan muncul bagaimana saya tidak akan mati lagi. Kasaran seperti itu ya. Ini akan ditegaskan oleh malaikat tadi. Ya. Malaikat tadi berkata demikian ya. Di ayatnya yang ke berapa tadi? Ayat berapa? Ayat kelima ya. Ayat kelima ya. Ayat kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang di antara orang mati? Pertanyaan loh ya. Ini istilahnya dalam arti Tuhan Yesus sebenarnya sudah ngasih tahu sebelumnya bahwa nantinya akan hidup. Hidup dan hidup. Nah, pelajaran teladan buat kita pada saat ini bagaimana kematian Tuhan Yesus disalib di kayu salib membawa kepada kita akan kehidupan. Nah, kalau saya gambarkan itu, ini ya, tema kita tentang berani hidup karena Yesus hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, dari ini dulu aja, berani hidup, lawan katanya berani hidup apa? Ya? Aduh. Ini loh, berani hidup, ini aja deh. Hidup ini loh, lawan katanya apa? Berani itu lawannya apa dulu? Takut, hidup. Hidup berarti mati, berarti apa? Mati, apa? Takut mati. Takut mati karena Yesus mati. Nah, itu kalau dibalik ya. Itu kalau dibalik. Takut mati dulu. Nah, dalam arti ini mengajarkan buat kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita diajarkan untuk tidak takut mati untuk bagaimana saksi itu Tuhan. Nah, tadi dari kesaksiannya Bu Esa tadi ada satu di jemaat di pengadilan. Saya mendengarkannya, luar biasa. Ini ada satu ibu pegawai negeri sipil itu ya. Ini kesaksian sedikit ya. Dia bekerja di pemerintahan, otomatis kalau bekerja di pemerintahan itu orang Kristennya bisa dihitung ya 1-2 gitu ya. Dia dilihat banyak orang. Nah, pergumulannya si ibu ini memiliki memiliki 2 anak dan suaminya itu anaknya. Yang satu sudah lulus kuliah dan yang satu masih kuliah. Pergumulan itu luar biasa ya hadapi. Tapi apa yang terjadi di dalam dia bekerja? Dia setiap kali bekerja, dia bekerjanya dengan tulus hati, dia dengan semangat. Seperti tadi pada waktu sebelum masuk ke sini, ya Renaldi tadi dikasih tahu, ya Renaldi mana? Nah, dikasih tahu sama si Irin. Renaldi semangat, bener nggak? Bener, semangat. Itu penting. Nah, semangat.
Jadi kalau ada adik-adik yang putus dicinta, semangat. Jangan putus asa, gitu ya. Nah, itu sama. Nah, semangat ya. Nah, semangat. Nah, adik-adik, dikisahkan tadi, setiap kali dia bekerja itu semangatnya luar biasa, seakan-akan tidak memiliki beban apa-apa. Dia selalu bersuka cita. Wajahnya ceria terus. Orang lain melihatnya seperti ini, pertanyaannya, kok ini ibu ini seakan-akan nggak punya beban, nggak punya masalah, gitu ya. Sekarang pertanyaannya di antara kita, ada nggak di antara kita yang tidak memiliki masalah? Ya, semuanya memiliki masalah. Tapi pelajaran dari ini, jangan sampai masalah itu menutupi dalam kehidupan kita. Ya. Tapi tadi katakan, walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, walaupun ada sakit penyakit, kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang iman, bahwa Yesus itu hidup. Dia yang sanggup menghibur kita, dia yang sanggup memberikan kekuatan buat kita. Itu penting buat kita, menjadikan pelajaran saat ini. Ya. Nah, ayat yang kelima tadi katakan seperti itu ya. Dan ayat berikutnya, ayat ke-6 mengatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Dia tidak mati lagi. Ingat apa yang dikatakan kepada kamu. Nah ini ya, ketika ia masih di Galilea. Ya, ini bukan perkataan Pak Puji ya, ini firman Tuhan. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sudah dikatakan sebelumnya. Nah, dikisahkan Pak Puji akan share sedikit dengan apa yang disampaikan Bu Esa tadi ya. Yang kalau waktu zamannya dulu itu seorang perempuan itu dianggap sepele, dianggap nggak ada artinya, apalagi untuk menjadi saksi itu nggak bisa. Yang bisa berhak itu adalah orang-orang laki-laki. Tapi bukan zamannya sekarang. Tapi ini zaman sekarang itu bukan seperti itu, akan jadi sama. Ini justru bagaimana perempuan-perempuan itu menjadi saksi pertama bagaimana Yesus itu bangkit. Yang penting perempuan-perempuan tadi menyampaikan kabar sukacita itu. Menyampaikan bahwa Yesus tidak mati. Bahwa Yesus hidup. Entah mau didengerin, monggo. Kalau bahasa Jepangnya ya. Kalau enggak didengerin, monggo. Gitu ya. Nah, terserah. Yang penting saya menyampaikan bahwa Tuhan yang sanggup memenuhi, yang sanggup menyertai engkau saat engkau ada masalah. Memberikan kesegaran dalam kehidupan kita. Nah, ini reaksi dari semuanya seakan-akan tadi kalau kita baca, Petrus seakan-akan dia nggak percaya. Apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan tadi. Perempuan-perempuan tadi siapa aja? Ayo, biar semak deh, biar Pak Puji bukan yang khotbah sendiri. Siapa aja? Maria dari Magdalena dan Yohana. Dan Maria ibu Yakobus. Dan masih ada lagi loh, seterusnya apa tuh? Dan perempuan-perempuan, jadi bukan 3 orang itu loh. Tapi di situ ada banyak perempuan-perempuan kan? Bener nggak? Ada banyak perempuan-perempuan. Tapi yang tercantum di sini ada 3, yaitu Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Ya. Maria dari Yakobus dan seterusnya bukan Yohana. Tadi Yohana ada ya tadi ya. Nah, itu ada ya. Nah, puji Tuhan. Nah, adik-adik, ini menjadikan pelajaran buat kita pada pagi hari ini. Kesaksian yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus lahir sudah biasa ya. Nah, kalau Pak Puji pada waktu di malam tadi ngebayangin begini. Tuhan itu segala-galanya loh. Kalau seandainya dia nggak disalib, manusia itu terlalu kecil. Kalau seandainya tentara surgawi katakanlah,
Tuhan katakan berantak semuanya. Bisa. Itu terlalu kecil. Ya. Tapi dia akan menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Dia turun bukan menjadi monyet. Turun menjadi manusia. Ya. Sama dengan kita. Supaya, loh ini nih, saya itu manusia seperti kamu. Dia akan merasakan bagaimana manusia itu sakit. Manusia itu menderita dan seterusnya. Dan manusia harus mengakui bahwa saatnya, ya, saatnya bagaimana saya ini Tuhan yang perlu kamu sembah. Nah, ya. Nah, adik-adik, ayatnya yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan itu dan setelah mereka kembali dari kubur mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Seperti tadi Pak Puji katakan, karena ketidakpercayaannya Petrus, akhirnya Petrus pun lari. Ada banyak kalau kita semak ini ya. Kalau kita semak, kalau kita pelajari, ya, ada beberapa murid, banyak beberapa murid Tuhan Yesus itu yang selalu nggak percaya. Kalau kita membaca berarti ada dua ini ya. Pertama ini tadi Petrus ya. Terus nanti yang kedua itu sebenarnya ada. Petrus nggak percaya, akhirnya dia baru melihat dengan mata kepala sendiri, di situ kuburnya kosong, cuma ada kain lampin. Gitu, yang pertama. Ada lagi nggak kira-kira murid Tuhan Yesus yang nggak percaya? Siapa? Nah, tepuk tangan dong. Iya bener. Ada Thomas. Saya tidak akan percaya kalau sebelum tangan saya mencucukkan di tangannya. Nah ini ibaratnya perlu percaya dengan fisik. Tapi katakanlah Tuhan Yesus, berbahagialah bagi mereka walaupun tidak melihat tapi mau percaya kepadaku. Nah ini pelajaran buat kita pada pagi hari ini. Memberi contoh seperti tadi saya katakan, berani hidup, berani. Jangan takut. Jangan takut menghadapi masalah. Jangan takut. Nah, berikutnya jangan takut karena Yesus hidup. Yesus bangkit. Dia layak dipuji, bukan dipuji ya. Puji ini ya. Disembah, dimuliakan, ditinggikan. Karena dia itu Allah yang sejati. Bersyukur kalau Pak Puji melihat dari saudara-saudara kita, aduh kasihan sebenarnya. Ya bla 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 bla, tapi bagi kita yang percaya itu kita bersyukur. Dikasih kemurahan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu ayat yang ayat favoritnya Pak Puji dari sejak kecil. Ya, dari sejak kecil itu tertular pada waktu katekisasi yang dulu itu sampai ke Kesia kalau nggak salah itu. Itu ayat yang Pak Puji senang itu dari Yohanes 3 ayat 16, itu apa itu? Coba dibuka, dibacakan deh, tolong bacakan. Ininya ada berapa? Nah, ini tolong bacain, yang bisa membacakan tolong bacakan deh, Yohanes 3 ayat 16. Jose. Wes, mantap. Jose, kalau kamu berdiri bukan karena Buning, bukan karena ini kok. Tapi bagian kamu itu melayani untuk Tuhan. Amin. Ayat berapa sih? Ayat 5 ya? Ayat 5 ya? Loh, ayat 5. Yohanes 3 ayat 16. Kak,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Nah, tepuk tangannya itu bukan karena untuk Yose, karena ayat ini mengatakan seperti itu. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Jadi pelajaran hari ini memberikan contoh kepada kita bagaimana kita jangan sampai takut sengsara. Takut dibully. Ya. Takut tersakiti karena pacar. Ya. Takut karena nanti akibat dari sakit akhirnya mati. Jangan takut. Ya. Nah, takut masa depanku suram. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Ya. Dikhianati pacarku ternyata memiliki seorang yang bla 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 bla. Ya. Enggak usah takut. Dunia ini bukan apa daun kelor gitu apa namanya? Nah, dunia ini bukan selebar daun kelor. Kalau seandainya laki-laki dia ini masih banyak cewek-cewek yang lain. Demikian juga yang perempuan, jangan takut. Masih ada orang-orang Korea di sana, orangnya ganteng-ganteng. Jangan takut, ya. Nah, akhirnya ya adik-adik, nah pelajaran dari ini nanti kalau Pak Putih menyampaikan terlalu dari hari ini sampai besok nggak akan selesai-selesai. Tapi biar makna Paskah hari ini membawa kehidupan kita itu bangkit. Bangkit dari kematian, bangkit dari kesuraman kita, bangkit dari masalah persoalan yang muncul di hadapan kita. Kita hanya bisa memandang kepada Yesus. Yesus yang hidup. Berani. Berani hidup karena Yesus itu hidup. Karena Yesus itu tidak lagi mati. Dia bangkit, dia patut disembah dan dipuji. Nah, dalam menjadikan pelajaran hari ini membawa kehidupan kita. Yang memiliki masalah, bawa kepadanya, bawa kepada Tuhan. Tuhan ini loh, ajarkan kepadaku untuk aku tidak loyo lagi. Tapi berikan semangat pembaruan dalam kehidupanku. Pada pagi hari ini, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang layak disembah dan dipuji. Nah, kiranya lewat renungan pada pagi hari ini membawa kekuatan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari adik-adik bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Nargara Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, dipersilakan duduk kembali.
Ya adik-adik, kita mau masuk di dalam doa syafaat kita. Ya. Ada beberapa pokok doa kita pada pagi hari ini tentang keluarga kita. Terus kemudian kita akan berdoa untuk sekolah. Ya. Yang saat ini seperti tadi saya katakan ya. Kita akan berdoa untuk Renaldi, David ya. Yang akan masuk ke kepolisian ya. Kita akan berdoa di sana. Ada Kesia dan Mary untuk Project World, ujian UTBK, meneruskan perguruan tinggi, juga teman-teman yang lainnya. Ya. Kita akan berdoa juga untuk rekan-rekan teman-teman kita yang tidak bisa hadir dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini karena kondisi kesehatannya, karena sakit. Ada nggak kira-kira yang tahu ada yang sakit siapa? Kecuali satu ya, kecuali satu, sakit hati. Nah itu jangan. Ya, kita akan berdoa untuk rekan-rekan kita yang sakit. Kemudian kita akan berdoa yang sudah, bukan aja selama pandemi ini ya, tapi sudah lama jarang ikut ibadah. Baik ibadah lewat online atau onsite itu ya. Nah, kasihan mereka. Kasihan mereka kalau nanti mereka kebawa, dalam arti kebawa dengan kehidupan di dunia, akhirnya nyebrang ke sana ke sini ya, kasihan ya. Akhirnya tidak memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita akan berdoa buat mereka. Dan selanjutnya kita juga akan berdoa buat gereja kita yang tahap pembangunannya sudah selesai, tapi untuk pelunasannya sampai saat ini belum, masih bergumul terus ya. Punya utang di DPK Penabur. Kemudian yang terakhir kita bukan terakhir ya, ada bangsa dan negara juga rangkaian acara Paskah hari ini. Nah, kita bersyukur setelah hari ini, nanti kalau nggak salah ada permainan ya, ada permainan, terus kita sama-sama kita akan menikmati berkat Tuhan lewat makan bersama ya. Setelah itu apa seterusnya dan seterusnya. Ya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Allah surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah kami mendengar firman yang Allah berikan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Allah yang bangkit. Tuhan ajarkan kepada kami memandang bagaimana kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Tuhan, seperti perempuan-perempuan itu Tuhan. Walaupun mungkin tantangan kami banyak, persoalan kami banyak Tuhan. Berikan kekuatan buat kami untuk kami terus melakukannya seturut akan kehendak-Mu. Berikan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan buat keluarga kami. Kami menyerahkan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan untuk kakak dan adik-adik kami. Kami menyerahkan pergumulan keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau melihat, Engkau tilik masing-masing keluarga kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadikan masalah yang ada di dalam keluarga kami masing-masing, mari Engkau menyertai, mari Engkau menolong kami semuanya Tuhan. Jadikan keluarga kami keluarga yang menjadikan berkat bagi tetangga, bagi siapapun Tuhan, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa Allah surgawi, di tengah-tengah doa syafaat kami mau berdoa buat Renaldi, David yang akan meneruskan untuk ke sekolah dan bahkan untuk kepolisian Tuhan. Engkau tolong Tuhan, berikan hikmat di dalamnya Tuhan. Engkau tolong memberikan kekuatan buat Renaldi, David, hingga apapun yang dicita-citakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa demikian juga untuk Kesia dan Mary. Tuhan, Engkau tolong saat-saat menghadapi ujian UTBK, mari Engkau memberikan hikmat di dalamnya. Engkau pelihara anak-Mu ini Tuhan, hingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya, kami menaruhkan pengharapan kami kepada-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang senantiasa menolong dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, teringat untuk rekan-rekan kami, untuk adik-adik kami yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, karena kondisi kesehatannya,
karena sakit penyakit yang dirasakan Tuhan. Engkau tolong kalau saat ini, kalau masih ada yang dirawat di rumah sakit, kalau ada yang dirawat atau mungkin ada yang di rumah Tuhan, Engkau lawati mereka. Tolong untuk obat-obat mereka, untuk siapapun yang merawatnya Tuhan. Mari Engkau memberikan kesehatan, pulihkan mereka Tuhan. Hingga untuk minggu yang akan datang, bisa bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami yang saat ini Tuhan sudah memberikan ruang ibadah dengan nyaman. Kami bersyukur semua itu karena kemurahan dan berkat yang Allah berikan kepada kami. Izin yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tapi di tengah-tengah ini Tuhan, kami masih memiliki satu pergumulan yang kami harus lunasi di DPK Penabur Tuhan. Apapun yang menjadi usaha kami, apapun yang menjadikan pergumulan gereja kami ini Tuhan, mari Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan seutuhnya Tuhan, dari Bapak Jokowi, aparat, sampai ke aparat terendah sekalipun Tuhan. Mari Engkau pulihkan pergumulan bangsa negara kami ini, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan seterusnya lewat acara Paskah pada pagi hari ini. Apapun yang dirasakan lewat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami, ya kami boleh memperoleh sukacita yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, inilah pergumulan kami, inilah syafaat kami. Ampuni segala dosa dan salah kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan angkat satu pujian bawa persembahanmu. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Hari ini kami memberikan sedikit dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sempurnakan persembahan kami, agar boleh menjadi berkat yang berkenan di hadapan-Mu, dan bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikannya, dan juga berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita bersukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah menang atas kuasa maut dan menebus dosa manusia.
kebangkitannya menjadi sebuah kabar sukacita bagi kita hari ini. Kebangkitannya ini kiralah menjadi sebuah awal baru bagi kehidupan kita. Titik balik kita untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kiranya kebangkitannya mampu meningkatkan semangat kita untuk hidup di tengah kondisi yang masih tidak pasti ini. Adik-adik dan kita semuanya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita